Ini untuk menghibur hati. Nggak tahu gimana, tahu-tahu dapat lirik lagu seperti ini. Nadanya. Ku ada karena kau mengenalku sebelum ku dikandung ibuku. Ku percaya semua rencanamu yang terbaik, terindah di hidupku. Hatiku berserah kepadamu, jiwaku menyembahmu selalu. Ku hidup karena rohmu yang kudus. Hatiku berserah kepadamu. Bila semua sudah Tuhan tetapkan, tak seorang pun sanggup merubahnya. Bila semua sudah Tuhan tetapkan, tak seorang pun sanggup merubahnya. Nah, ini tahu-tahu dapat lirik seperti ini dan ada seperti ini. Saya nggak ada musiknya, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini adalah pengalaman hidup. Tuhan, aku tuh ada lahir di dunia ini karena Tuhan sudah mengenal aku. Sebelum aku dikandung, sebelum ada dalam kandungan ibuku, Tuhan sudah mengenal aku. Dan aku percaya bahwa aku lahir itu ada rencana yang Tuhan berikan dalam hidupku. Dan itu yang terindah dan terbaik. Dan terbaik dan terindah. Ya kan? Semua pasti mengalami seperti ini. Maka dari itu, hati kita harus berserah kepada Tuhan. Jiwa kita selalu menyembah kepada Dia. Karena apa yang dihembuskan dalam diri kita saat Tuhan menciptakan manusia pertama, Dia menghembuskan napasnya dalam diri manusia. Itu napas yang kudus. Jadi roh, menjadi roh dalam hidup kita. Makanya hati kita itu harus selalu berserah apapun yang terjadi. Banyak pengalaman dalam hidupku yang selalu menyakitkan, tapi tetap rendah hati, tetap mengasihi, mengampuni. Karena Tuhan menang atas maut, atas kuasanya. Dia menjadi berkuasa di surga, di bumi karena Dia, dan di bawah bumi karena Dia menang atas maut. Tuh hanya satu ucapan saat Dia mau mati, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalimat mengampuni ini adalah kekuatan yang paling dahsyat. Jadi kalau kita disakiti, kita dihina, dicela, direndahkan, satu hal yang kita harus tahu yaitu mengampuni. Biarpun apapun sakitnya, mengampuni. Tuhan dihina, dicela, difitnah, dan segala macam sampai Dia mati di atas kayu salib, sampai berdarah-darah. Hanya satu kalimat terakhir yang Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang Dia perbuat. Itulah yang menjadi dasar hidupku untuk merubah bahwa pengampunan itu adalah senjata paling ampuh bagi orang yang percaya. Semoga lagu ini
dan liriknya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dan bila Tuhan sudah tetapkan, tidak ada satupun orang yang akan merubah. Sama seperti saat Nuh masuk dalam bahtera. Kalau sudah Tuhan tutup pintunya, tidak ada yang bisa membuka. Ini kekuatan yang dahsyat. Jadi kalau Tuhan sudah tentukan kamu begini, ikuti apa yang Tuhan mau. Dan itu tidak akan ada orang yang mengusikmu. Kalau kadang kita itu hidup seperti padi. Dia tumbuh, namun di sampingnya ada rumput yang juga ingin hidup. Ini suatu gambaran bahwa gangguan. Kadang kita sebagai manusia itu pengen dalam pekerjaan, dalam apapun usaha bertumbuh, namun ada yang menghalangi. Kita berpikir bahwa ada saingan begini. Kita tetap berserah pada Tuhan. Bahwa saingan kita juga ingin bertumbuh. Itu gandum pun begitu. Ditanam, sampingnya ada ilalang. Ingin bertumbuh. Memang itu semua sudah proses. Tapi kita harus menyadari bahwa semua itu sudah Tuhan rencanakan yang terbaik dan terindah dalam hidup kita. Walaupun di sampingnya ada rumput, ada ilalang, kita bagi orang percaya tetap rendah hati, tetap mengasihi, mengampuni, maka kita akan tetap berbuah. Seperti pohon, dia bertumbuh, dia dipaku, dipotong, ada benalu. Sama, mereka ingin bertumbuh. Nah, kita sebagai pohon itu harus menerima, juga memberi makan benalu itu. Menerima apapun, celaan, hinaan, siksaan, kesakitan, dan sebagainya. Tapi pohon tetap memberi buah yang bisa dinikmati orang. Itulah prinsip hidup yang harus kita jalani. Tetap rendah hati, sabar, bertumbuh, karena Kristus menang atas semuanya. Itu karena pengampunan, mengampuni. Demikian. Semoga ini menjadi berkat dan menjadi wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.